Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran Keynes, Neo-Keynes, dan Pasca-Keynes. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aswandi, dan juga Aulia Puspitasari. Dengan dosen pengampu, Bapak Misbahul Munir, SEMEK. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai pemikiran ekonomi Keynes. Nah, John Maynard Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori makroekonomi. Nah, Keynes ini terkenal dengan karyanya yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Nah, menurut Keynes, agar masyarakat tetap bekerja, pemerintah harus menerapkan defisit anggaran saat ekonomi negara, yaitu pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan negara. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah, menurunkan pajak, atau meningkatkan transfer sosial. Nah, jika tidak, maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kesengsaraan sosial akan terjadi. Nah, untuk menghindari penderitaan tersebut, pemerintah harus mengendurkan kebijakan ekonominya. Nah, ide defisit ini juga menyarankan penerapan anggaran berimbang sehingga para politisi tidak mengetahui bagaimana menerapkan finance. Kemudian yang pertama dan Ends. Buku yang ditulis oleh ekonom 1913. Nah, buku tersebut merupakan kajian mendalam tentang sistem moneter India dan kebijakan keuangannya pada masa kolonial. Nah, buku ini mencakup sejarah mata uang India, fungsi sistem moneter India, dan inflasi, deflasi, dan juga fluktuasi. Buku ini tentang evaluasi kritis moneter Inggris dan kebijakan alternatif itu the pitch tulis dan diterbitkan pada tahun 1919. Nah, buku ini banyak bercerita kritikan tentang cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang menang pada Perang Dunia Pertama, yaitu Amerika, Inggris, dan juga Prancis, dalam menekan negara-negara yang kalah. Ines memberi peringatan keras bahwa mustahil akan terlaksana segala persyaratan. Negara yang kalah perang akan menyebabkan keadaan tidak damai karena akan tertanam perasaan balas dendam. Nah, apa yang diramalkan Keynes 20 tahun kemudian menjadi kenyataan. Jerman yang pada Perang Dunia Pertama di bawah pimpinan Hitler kan dengan Nah, yang ketiga itu ini ada tanggapan kritik terhadap karya itu economic consequence of the pitch. Nah, beberapa poin dalam di antaranya pertama itu keinginan untuk hidup tenang, kurangnya komitmen dan hubungan yang nyaman dengan tetangga. Itu megalomania berlalu dan fokusnya kini tertuju pada pemulihan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, analisis Keynes mengenai perjanjian Versailles dan potensi konsekuensinya terhadap perekonomian global serta usulannya untuk pemulihan dan rehabilitasi ekonomi. Nah, yang keempat itu A Track on Monetary adalah sebuah buku yang ditulis oleh John Maynard Keynes pada tahun 1923. Nah, konferensi ini membahas perlunya mata uang yang stabil sebagai landasan penting bagi perekonomian dunia yang sehat.
Nah, buku ini menyelidiki berbagai dampak dari ketidakstabilan mata uang dan mengusulkan langkah-langkah reformasi mata uang untuk mencapai sistem moneter yang lebih stabil. Next slide. Nah, kemudian Treatise of Money atau Risalah Uang adalah buku dengan 2 jilid yang ditulis oleh John Maynard Keynes dan diterbitkan pada tahun 1930. Nah, buku pertama ini menyajikan pemikiran Keynes mengenai teori murni tentang arti dan peran uang. Dan yang buku kedua yaitu memaparkan pandangannya mengenai teori terapan perihal uang. Kemudian, The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nah, buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan pemikiran klasik dan neoklasik. Nah, buku ini juga berisi kritik tentang pemikiran klasik, yaitu diantaranya mengenai kekuatan pasar yang akan selalu menuju keseimbangan atau equilibrium, terjadinya keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja penuh, dan ketiga itu campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian yang terakhir itu How to Pay for the War. Nah, yaitu buku yang ditulis oleh John Maynard Keynes dan diterbitkan pada tahun 1940. Nah, buku tersebut merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Keynesian pada masalah praktis pendanaan Perang Dunia Kedua. Nah, Keynes menyusulkan serangkaian pilihan kebijakan termasuk penundaan gaji, retribusi modal, penjatahan, dan pengendalian harta untuk membiayai upaya perang dan memastikan lapangan kerja penuh. Nah, buku ini merupakan latihan makroekonomi Keynesian dan merupakan contoh utama analisis dan prinsip Keynesian. Next slide. Kemudian masuk pada inti pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes. Yang pertama itu propensity to consume atau hasrat berkonsumsi. Nah, pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat ditambah investasi total agregat. Nah, tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi. Yang kedua itu interest liquidity preference atau tingkat bunga yang memiliki kaitan dengan preferensi likuiditas. Nah, tingkat bunga menurut Keynes bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas dari kedua hal tersebut. Nah, tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang tergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas, sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas. Yang ketiga itu marginal efficiency of capital atau efisiensi marginal dari investasi modal. Nah, tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dari investasi modal yang bersangkutan. Nah, jelaslah bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif dan menguntungkan investor tersebut. Yang keempat itu liquidity preference atau preferensi likuiditas. Nah, pada saat masa aliran monetarisme, tingkat pertanyaan mengenai demand for money dan supply of pertanyaan ini dijawab oleh Keynes dengan teorinya, yaitu liquidity preference. Karena membutuhkan jangka pendek tersebut demand for money dan supply. Nah, ini menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Nah, alasannya karena tingkat bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang. Ada 3 motif orang yang memegang uang. Yang pertama itu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. 5 itu wage atau tentang upah. Nah, kaum klasik mengatakan bahwa pengangguran tinggi
karena upah yang kaku atau wage rigidity yang disebabkan oleh adanya aturan upah minimum, kontrak kerja, dan serikat kerja. Nah, Keynes menolak semua pendapat klasik yang di atas. Keynes berpendapat bahwa upah nominallah yang mengikat pekerja dan menyebabkan pengangguran. Sehingga untuk menurunkan pengangguran, solusinya adalah menurunkan upah real dengan cara menurunkan upah nominal lebih besar dari tingkat inflasi. Yang keenam itu saving atau tentang tabungan. Nah, menurut Keynes, tingkat saving harus lebih tinggi dari plan investment, tapi juga tidak baik kalau tingkat tabungannya itu berlebihan karena akan berdampak pada terjadinya resensi perekonomian bahkan terjadi depresi. Next slide. Kemudian masuk pada kritikan Keynes terhadap teori klasik. Nah, kritik Keynes terhadap klasik pada tahun 1936 melalui bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Bahwa bukan harga dan upah yang menentukan tingkat pengangguran, melainkan tingkat permintaan barang dan jasa atau sisi permintaan. Nah, menurut Keynes, menambahkan bahwa solusi Amerika untuk dapat keluar dari depresi ini adalah peran pemerintahnya melalui kebijakan fiskal ekspansif. Nah, pemerintah mulai menarik pajak dan melakukan belanja, mempengaruhi tingkat bunga dan juga penawaran uang untuk mengatur perekonomian. Nah, sampai dengan saat ini, pendapat Keynes tentang peran penting pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian negara masih banyak dipercaya oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Meskipun pemerintah telah gagal beberapa kali dalam mencegah terjadinya krisis ekonomi pasca. Oke, kemudian peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, di sini Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Nah, kalau terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya sehingga sebagian pengangguran mendapat pekerjaan yang akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat. Nah, dan jika harga-harga naik dengan cepat, maka pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi tinggi tidak akan terjadi. Oke, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Neo-Keynes dan Pasca-Keynes. Yang pertama itu ada pemikiran Neo-Keynes. Penerus ajaran Keynes yang tergolong Neo-Keynesian sering disederhanakan menjadi Keynesian. Perhatian utama dalam Keynesian baru adalah mencari model yang kuat dan meyakinkan untuk menjelaskan adanya kekakuan upah dan harga dengan berlandaskan pada memaksimalkan perilaku dan ekspektasi rasional. Pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori determinasi pendapatan Keynes. Disebut neo karena teori-teori Keynes tersebut sudah banyak diperbaharui berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang terlebih dahulu. Yang kedua ada pemikiran pasca Keynes. Kelompok kedua yang disebut pasca Keynesian atau post Keynesian adalah sekumpulan ahli ekonomi yang menyatakan berbagai pandangan tentang ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikiran ekonomi mereka berakar dari pemikiran-pemikiran Keynes, namun sudah berkembang lebih jauh. Keynesian berpendapat bahwa peranan pemerintah dibutuhkan dalam mengelola perekonomian melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Tokoh-tokoh Keynesian. Yang pertama itu ada Alvin Herpen Hansen. Ia menjelaskan mengenai pendapatan nasional, investasi, dan keseimbangan kerja dengan gerak gelombang atau fluktuasi ekonomi. Yang kedua ada Simon Kuznets.
Ia menjelaskan mengenai hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga-harga dapat dikaji dan diamati menurut analisis kurun waktu atau time series analysis. Yang ketiga ada John Richard Hicks. Hicks membandingkan ajaran Keynes dengan ajaran kaum klasik. Selanjutnya ada Wesley Lontief. Ia menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian dapat digambarkan dalam suatu matriks. Selanjutnya ada Paul Samuelson. Ia menjelaskan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Selanjutnya ada konsep teori gelombang perusahaan. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan hanya dibahas selintas dan fluktuasi ekonomi ini hanya dibahas segelintir saja karena melekatnya pendapat masyarakat pada paham klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan-guncangan. Menurut Marx, fluktuasi ekonomi melekat dalam sistem kapitalis. Sebab fluktuasi terjadi karena kekuatan-kekuatan yang ada dalam sistem ekonomi. Penyebab utama siklus ekonomi ditemukan dalam kekuatan-kekuatan dalam menentukan investasi. Sedangkan menurut kaum neo-Keynesian, fluktuasi terjadi karena terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Selain itu, fluktuasi juga terjadi karena tidak hanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kerja penuh. Selanjutnya, konsep teori pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Bagi Schumpeter, pelaku pertama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksi produk-produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Yang paling cocok untuk itu ialah lingkungan masyarakat yang menganut laissez-faire, bukan dalam masyarakat sosialis atau komunis yang cenderung mematikan kreativitas orang. Selanjutnya, tahap-tahap pembangunan. Yang pertama itu ada tahap tradisional statis, yang dimana keadaan iptek yang masih sangat rendah dan belum begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Yang kedua, tahap transisi, pra-take off. Pada tahap ini, iptek mulai berkembang. Yang ketiga, ada tahap lepas landas, hambatan-hambatan sosial politik dapat diatasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada tahap dewasa, maturing stage. Masyarakat semakin dewasa dapat menggunakan iptek sepenuhnya. Dan yang kelima, ada tahap konsumsi mass consumption. Masyarakat hidup serba kecukupan, kehidupan dirasakan aman tentram, dan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Selanjutnya ada konsep teori kebijakan fiskal dan moneter. Menurut teori ekonomi Keynesian, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap output daripada kebijakan moneter. Keynesianisme, tekanan peran aktif pemerintah dalam mengatasi depresi dan ketidakseimbangan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dalam teori ekonomi Keynesian, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat pengeluaran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika tingkat kemiskinan tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan meningkatnya permintaan agregat, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan produksi mereka dan memperkerjakan lebih banyak karyawan. Teori Keynes juga berpendapat bahwa hubungan antara permintaan uang dan tingkat bunga memiliki sifat elastisitas sempurna, sehingga peningkatan jumlah uang yang beredar tidak akan berdampak pada peningkatan atau penurunan output. Namun, aliran monetaris lebih percaya bahwa kebijakan moneter lebih efektif mempengaruhi output dalam perekonomian. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.